Shopee ya, siapa sih yang nggak tahu dengan Shopee ya? Saat ini rasanya hampir semua orang yang ada di Indonesia sudah mengetahui aplikasi belanja online Shopee ya. Tapi pernahkah terbesit di benak kamu tentang siapa sosok yang berperan penting menjadi pendiri Shopee? Marketplace Shopee sudah dikenal sebagai salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan Shopee menjadi marketplace terbaik pastinya tidak lepas dari campur tangan para pendirinya. Di dalam sejarah berdirinya Shopee terdapat dua orang yang dianggap sebagai pendiri Shopee, yaitu Chris Feng dan Forrest Li. Chris Feng sekarang ini sudah menjadi CEO atau Chief Executive Officer Shopee. Untuk konsep modelnya sendiri, Shopee adalah e-commerce yang menggunakan model bisnis B2C ya, B2C atau business to customer. Saat ini Shopee telah dikenal sebagai salah satu marketplace yang menguasai pasar di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Taiwan. Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Chris Feng, si pendiri Shopee. Jika kamu penasaran dengan sejarah Shopee dan perjalanan hidup pendirinya, simak sampai selesai. Salah satu orang yang berkontribusi besar dalam perkembangan Shopee memiliki nama lengkap Chris Zimin Feng. Anak muda ini kemudian dikenal dengan sebutan Chris Feng. Ia lahir di bulan Desember 1982. Chris Feng adalah pria asal Singapura yang diketahui pernah mengenyam pendidikan di National University of Singapore dan mengambil bidang ilmu komputer. Diketahui Chris Feng mendapatkan beasiswa kuliah dari pemerintah Singapura. Kemudian ia menjadi lulusan terbaik di National University of Singapore dan melanjutkan pendidikannya di Amerika, tepatnya di Stanford University di bidang Management Science and Engineering. Di dalam biografinya, Chris Feng diketahui sudah lama bekerja di perusahaan konsultan manajemen McKinsey yang berada di Frankfurt, Jerman. Di tempat kerjanya itu, Chris Feng menghabiskan waktu selama 7 tahun dan setelah dari McKinsey, ia lalu pindah bekerja di Rocket Internet. Di sana, Chris Feng menjabat sebagai Direktur Pelaksana Regional Zalora untuk wilayah yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, Chris Feng juga sempat menjadi Chief Sourcing Officer di Lazada Asia Tenggara. Posisi tersebut ia lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu, ia lalu bergabung dengan Garena yang berada di bawah naungan perusahaan CLTD milik Forrest Li. Di sanalah akhirnya Chris Feng menduduki posisi Head of Mobile Business Garena. Setelah 1 tahun menduduki posisi Head of Mobile Business Garena, Chris Feng bersama dengan Forrest Li memutuskan untuk mendirikan marketplace yang diberi nama Shopee pada tahun 2015. Chris Feng juga kemudian menjabat menjadi CEO Shopee. Marketplace buatnya itu pertama kali diresmikan dan diluncurkan di Singapura. Shopee juga ada di bawah naungan grup usaha milik CLTD yang sebelumnya bernama Garena. Shopee adalah aplikasi online shop atau marketplace, platform perdagangan elektronik. Dengan menggunakan Shopee, kita bisa lebih mudah berbelanja, menjelajah, dan menjual produk serta jasa apa saja dan di mana saja. Shopee dapat membantu para penjual lebih mudah menawarkan barang dagangan mereka dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan para penjual melalui fitur live chat-nya. Selain itu, Shopee juga merupakan sarana jual beli online yang menyediakan berbagai jenis produk mulai dari fashion, makanan ringan, elektronik, gadget, otomotif, dan masih banyak lagi. Shopee juga telah terintegrasi dengan berbagai dukungan logistik dan juga pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online menjadi lebih mudah dan aman, baik untuk penjual maupun pembeli. Apabila dibandingkan dengan platform marketplace lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lainnya, Shopee termasuk ke dalam perusahaan marketplace termuda dan masih minim pengalaman. Akan tetapi dengan promosi yang cukup gencar, e-commerce yang satu ini dapat berdiri sejajar dengan kompetitor yang sudah lebih dulu ada. Awalnya, Shopee adalah sebuah platform yang mengusung konsep sebagai pasar
C2C atau pelanggan untuk pelanggan. Namun, kemudian Shopee beralih ke model hybrid C2C atau pelanggan untuk pelanggan dan B2C atau bisnis untuk pelanggan. Hal tersebut berjalan semenjak diluncurkannya Shopee Mall yang termasuk ke dalam platform toko online milik Shopee untuk mendistribusikan produk dari brand ternama. Sehingga walaupun sama-sama toko online, tapi sebenarnya Shopee sudah sedikit berbeda dengan Tokopedia ataupun Bukalapak, di mana sebagian besar mereka hanya berperan sebagai penyedia lapak untuk para pedagang, sedangkan Shopee menjual produk mereka sendiri. Itulah mengapa beberapa produk yang ada di Shopee dikirim dari luar negeri, misalnya saja Cina. Pertama kali Shopee diluncurkan adalah pada tahun 2005, tepatnya di Singapura. Sejak saat itu, Shopee mulai memperluas jangkauannya ke Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Shopee sendiri berdiri di bawah naungan Sea Group atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, di mana perusahaan tersebut didirikan oleh Freshly pada tahun 2009. Kini Shopee telah bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir yang ada di seluruh pasarnya. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan logistik untuk para penggunanya. Selain itu, Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai logistik lokal dan juga penyedia jasa transportasi daring. Tujuan awal dari adanya marketplace Shopee adalah untuk memudahkan pertemuan antara penjual dan juga pembeli dalam satu platform toko online. Tak hanya itu, marketplace yang satu ini juga memiliki tujuan, yaitu memudahkan para pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari, fashion, elektronik, dan lainnya. Adapun target pasar Shopee adalah orang-orang yang menggunakan internet atau media sosial. Di awal berdirinya, Shopee hanya beroperasi di Singapura saja, hingga tidak lama kemudian pendiri Shopee yaitu Chris Feng mulai memperluas ekspansi Shopee ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Di Malaysia sendiri, Shopee telah menjadi marketplace elektronik terbesar nomor 3 yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet pada tahun 2017. Bahkan Shopee telah mengalahkan Lelong yang menjadi salah satu e-commerce elektronik terbesar di Malaysia. Hingga pada tahun 2018, pengguna Shopee asal Vietnam telah mencapai 40 juta pengguna, di mana jumlah tersebut bersaing dengan Indonesia. Sedangkan di Thailand, jumlah pengguna Shopee sudah mencapai angka 28,4 juta pada tahun 2019. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja, marketplace Shopee sudah bertransformasi menjadi salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara dan bersaing dengan Lazada serta Tokopedia. Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri Shopee memang menargetkan Indonesia karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet juga berkembang sangat pesat dan terus bertambah setiap tahunnya. Sejak awal Shopee diluncurkan di Indonesia, marketplace yang satu ini memang sudah menawarkan berbagai macam program menarik untuk menggait lebih banyak pengguna baru yang ada di Indonesia. Salah satu program yang cukup diminati para pengguna Shopee adalah program gratis ongkir, di mana program tersebut masih berlaku sampai sekarang dengan adanya promosi dan program menarik yang ditawarkan oleh Shopee. Membuatnya lebih cepat menarik hati masyarakat Indonesia, khususnya yang menggunakan internet. Awal mula Shopee muncul di Indonesia, aplikasinya sudah diunduh oleh 1 juta pengguna. Hal tersebut bisa diperoleh Shopee hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja. Hingga sekarang Shopee sudah berhasil diunduh oleh 100 juta pengguna. Di akhir tahun 2019, pertumbuhan marketplace Shopee berkembang dengan sangat pesat, khususnya di Indonesia. Di kuartal 4 pada tahun 2019, Shopee telah sukses menggeser marketplace Tokopedia sebagai salah satu platform belanja online yang paling populer di Indonesia. Di sini Shopee bisa meraih sampai 72,9 juta pengguna. Selain itu, marketplace yang dikenal dengan sebutan Si Oren ini juga menjadi salah satu aplikasi e-commerce nomor 1 di Google Play Store Indonesia. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, Shopee telah sukses menggeser posisi Lazada dari sisi unduhan aplikasinya dan kunjungan.
di mana Shopee mampu meraih sampai 2 miliar kunjungan. Lalu jika dilihat dari segi pendapatan, Shopee sudah mampu meraih pendapatan sampai 13,2 triliun rupiah. Chris Peng sendiri memang masih menjadi founder sekaligus CEO dari perusahaan Shopee. Meski begitu, kepemilikan saham perorangan tetap dari Shopee dan CLTD, di mana pemilik saham tersebut tetap dimiliki oleh Forrest Li, sementara CLTD yang menjadi naungan Shopee mayoritas sahamnya dimiliki oleh grup Tencent yang didirikan oleh Ma Huateng. Tapi tidak diketahui persis berapa besar kepemilikan saham Chris Peng yang di perusahaan Shopee. Selain itu, tidak diketahui pula seberapa besar kekayaan Chris Peng yang sampai saat ini masih menjabat sebagai CEO Shopee. Bagi kamu yang mungkin penasaran dengan lokasi kantor utama dari perusahaan Shopee, kali ini kita akan membahasnya di sini. Jadi, kantor utama Shopee terletak di Singapura, hingga kemudian marketplace tersebut melakukan ekspansi ke berbagai negara ASEAN dan mulai membuka kantor Shopee di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Untuk Indonesia sendiri, Shopee resmi diluncurkan di Indonesia pada Desember 2015 dan berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 lantai 11 Jalan Letjen S. Parman, Kapling 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Itulah perjalanan berdirinya Shopee yang bisa dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu berkarya dan berusaha.